Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Andrea Sadir dari angkatan 2020. Di sini akan membahas mengenai tutor UTS struktur bertulang. Di mana soal ini akan membahas mengenai perancangan balok bertulangan rangkap. Jadi soalnya sebuah balok dalam gedung memikul beban mati sebesar 32, SS kN per meter dan beban hidup sebesar 26, SS kN per meter. Nah, di sini SS menunjukkan dua digit terakhir dari NPM. Jadi di sini akan menggunakan 46 sehingga beban mati menjadi 32,46 kN per meter dan beban hidup menjadi 26,46 kN per meter. Kemudian dimensi balok sesuai gambar di bawah. Di sini teman-teman bisa lihat juga untuk lebar dari balok kita itu 350 mm dan tinggi dari balok kita 750 mm. Kemudian untuk mutu beton yang kita akan gunakan adalah 21 MPa dan mutu dari baja tulangan kita adalah 420 MPa. Kemudian di sini kita diminta untuk merencanakan dan menghitung pentulangan balok menggunakan diameter 32 mm untuk tulangan tekan dan diameter 36 mm untuk tulangan tarik. Di sini diketahui juga selimut beton 40 mm dan diameter sengkang 10 mm. Nah, di sini di gambar ini teman-teman bisa lihat untuk balok kita merupakan balok sederhana dengan tumbuhan sendi dan tumbuhan roll dengan bentang 11 meter. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah penetapan asumsi awal dimensi balok. Di sini kita mencari nilai D. D merupakan jarak dari serat tekan terluar beton hingga letak dari titik berat tulangan tarik. Jadi jika saya gambarkan akan berada di sini kira-kira untuk nilai D. Nah, karena kita masih asumsikan tulangan kita ini satu lapis, jadi nilai dari letak titik berat tulangan ada berada di tengah-tengah tulangan tarik kita. Sehingga nilai D bisa dicari dengan tinggi balok 750 mm dikalikan dengan selimut beton 40 mm, kemudian dikurangi diameter sengkang 10 mm dan dikurangi dari setengah diameter tarik, jadi setengah dari 36, sehingga nilai D didapatkan 682 mm. Kemudian untuk nilai D aksen itu merupakan jarak dari serat tekan terluar beton hingga letak dari titik berat tulangan tarik. Jadi jika saya gambarkan berada di sini. Ini untuk nilai D aksen. Sehingga untuk mencari nilai D aksen yaitu selimut beton ditambah diameter sengkang dan ditambah setengah dari diameter tulangan tekan. Jadi 40 ditambah 10 ditambah setengah dari 32. Didapatkan nilai D aksen adalah 66 mm. Kemudian untuk langkah kedua kita akan menganalisis pembebanan. Di sini karena disediakan beban mati dan beban hidup, jadi kita akan menggunakan kombinasi beban 1 yaitu 1,4 dikali beban mati dan kombinasi beban 2 yaitu 1,2 dikali beban mati dan ditambah 1,6 dikali beban hidup. Sehingga untuk kombinasi beban 1 didapatkan nilai 45,444 kN per meter dan kombinasi beban 2 didapatkan hasil 81,288 kN per meter. Nah, dari dua nilai ini di antara kombinasi beban 1 dan 2 kita ambil nilai yang terbesar. Jadi di antara dua ini kita ambil 81,288 kN per meter. Dan nilai ini akan menjadi nilai QU yang akan menjadi nilai dari beban rata di sepanjang balok kita. Kemudian setelah kita mendapatkan QU, kita akan mencari momen maksimum. Di sini bisa teman-teman cari dengan cara yang sudah diajarkan di mata kuliah analisis struktur. Jadi kita cari reaksi tumpuan dari sendi maupun roll. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai reaksi tumpuan, kita bisa mencari lokasi dari momen maksimum kita. Di sini didapatkan nilai lokasinya itu berada di tengah-tengah yaitu 5,5 meter. Kemudian kita bisa menghitung momen maksimum positifnya. Karena di sini balok sederhana, jadi hanya ada momen maksimum positif, yaitu momen maksimum yang berada di lapangan.
Kemudian ini didapatkan nilai 1229,481 kN/m. Nah, selain dengan cara ini, teman-teman bisa juga menggunakan cara yang kedua. Ini cara cepatnya menggunakan 1/8 dikali QU dikali L ini bentang terus dikuadratkan. Nah, di sini didapatkan nilai yang sama 1229,481 kN/m. Ini teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, bisa bebas milih. Tapi yang perlu dijadikan catatan adalah jika teman-teman menggunakan cara yang kedua, ini hanya bisa berlaku untuk balok sederhana. Jadi jika balok teman-teman merupakan balok yang ada satu ujung menerus atau dua ujung menerus atau cantilever, teman-teman tidak bisa menggunakan cara yang kedua ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan momen ultimate, kita akan menghitung momen nominal balok. Di sini Mn itu bisa dicari dengan momen ultimate dibagi dengan faktor reduksi. Momen ultimate tadi yang sudah kita hitung sebelumnya 1229,481 dan dibagi dengan faktor reduksi 0,9. Di sini 0,9 kita dapatkan karena kita mengasumsikan balok terkendali tarik. Itu didapatkan nilai 1366,09 kN/m, dan jika dikonversikan ke Newton mm jadi 1366,09 dikali 10⁴. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa menghitung nilai A dan C dengan bersamaan momen nominal. Nah, nilai A di sini merupakan jarak blok dengan beton dan nilai C merupakan garis netral. Nah, teman-teman bisa cari nilai A dengan rumus yang ini. Jadi 0,85 dikali F aksen C, berarti dari mutu beton kita 21 MPa, kemudian dikali B, lebar dari balok kita 350 mm. Kemudian di sini nilai D merupakan nilai yang sudah kita cari sebelumnya, dan Mn yaitu momen nominal dari ini, sehingga didapatkan persamaan kuadrat yang di bawah ini. Setelah mendapatkan persamaan kuadrat ini, teman-teman bisa mencari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, setelah menggunakan rumus ABC, teman-teman akan mendapatkan dua nilai. Di antara dua nilai itu, teman-teman cari nilai yang di antara 0 sampai H, atau di antara 0 sampai tinggi balok kita. Kita menggunakan itu karena nilai A itu pasti berada di antara 0 sampai H. Jadi jika nilai di luar itu, kita nggak akan pakai nilai itu. Jadi di sini ditemukan nilai A adalah 515,266 mm. Nah, jika teman-teman bingung nilai C sama A itu, kira-kira jika digambar diagram ragangan dan tegangan dan gayanya, C itu akan berada di sini. Jadi C ini letak garis netral, yang atas ini tekan dari beton kita, dan bawah ini tarik dari baja kita. Sampai di sini untuk beton akan menahan beban tekan dan baja akan menahan beban tarik. Sehingga untuk nilai A ini setelah kita kalikan dengan beta 1 akan berada di sini. Nah, selain dengan cara yang tadi persamaan kuadrat, teman-teman bisa cari juga nilai A dengan cara kedua ini, yaitu A bisa dicari dengan rumus D dikurangin akar dari D kuadrat dikurangin 2 kali Mn dibagi 0,85 kali F aksen C kali B. Di sini ditemukan hasil yang sama seperti cara yang pertama tadi, 515,266 mm. Jadi teman-teman bisa milih mau pakai cara satu atau cara kedua, tergantung teman-teman lebih nyaman yang mana. Nah, kemudian setelah mencari A, kita bisa mencari nilai C dengan cara A dibagi beta 1. Nah, karena F aksen C kita tadi 21 MPa, maka beta 1 yang digunakan adalah 0,85.
Nah, di sini untuk nilai beta 1 bisa teman lihat di tabel di kanan ini. Jadi karena tadi mutu beton kita 21 MPa, berarti di antara 17 sampai 28. Jadi untuk beta 1 dipakai 0,85. Kemudian jika mutu beton teman-teman di antara 28 sampai 55, maka untuk beta 1 bisa dihitung dengan persamaan ini. Kemudian jika mutu beton teman-teman lebih dari sama dengan 55, maka beta 1 bisa digunakan 0,65. Nah, kemudian kita akan mengecek dengan tulangan tarik kita. Jadi epsilon S ini bisa dicari dengan rumus ini, 0,003 dikali D min C dibagi C, didapatkan hasil 0,00038, di mana nilai itu berarti kurang dari sama dengan 0,004, di mana itu menunjukkan regangan kita tidak memenuhi regangan minimum, sehingga harus didesain dengan tulangan rangkap. Kemudian setelah kita tahu kita harus desain dengan tulangan rangkap, kita cari nilai C1 dan A1 dengan menetapkan regangan tulangan tarik terkeluar. Jadi nilai C1 bisa dicari dengan rumus ini, didapatkan nilai 255,75 mm. Kemudian untuk nilai A1 itu bisa dicari dengan beta 1 dikali C1. Beta 1 menggunakannya tadi 0,85 dikali C1 tadi 255,75, jadi didapatkan nilai A1 217,388 mm. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita akan menghitung kebutuhan luas tulangan tarik kita, AS1-nya. Jadi AS1 bisa dicari dengan rumus ini. Jadi ini CC sama dengan TS itu bisa teman-teman lihat di diagram tegangan dan gaya. Di sini CC sama dengan TS, sehingga AS1 bisa dicari dengan rumus ini, sehingga didapatkan nilai 3233,647 mm persegi. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya kita akan menghitung momen nominal Mn1 dan Mn2, di mana Mn1 bisa dicari dengan AS1 dikali Fy untuk baja tulangan kita, terus dikalikan dengan D min A1 per 2. AS1 nya udah kita cari sebelumnya, mutu baja kita 420 MPa, nilai D tadi 682 dan A1 217,388, sehingga momen nominal satunya ini didapatkan sekian Newton milimeter. Kemudian untuk nilai dari Mn2 ini bisa didapatkan dengan momen ultimate dibagi faktor reduksi yang tadi udah dicari momen jadi nominal, terus dikurangi dengan Mn1. Jadi momen nominal tadi 1366,09 dikali 1046 dikurangin Mn1 nya tadi ini, sehingga didapatkan nilai Mn2 nya sekian Newton milimeter. Setelah itu kita akan mengecek regangan tulangan tekan. Jadi sebelumnya kita mengecek regangan tulangan tarik, sekarang kita akan mengecek regangan tulangan tekan. Di sini simbolnya adalah epsilon aksen. Bisa dicari dengan rumus ini, kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuma di sini menggunakan C1 dan D aksen, sehingga didapatkan nilai 0,00223, di mana nilai itu berarti sudah lebih besar dari epsilon Y. Nah, epsilon Y ini bisa dicari dengan rumus epsilon Y sama dengan Fy ini dibagi dengan ES. Jadi Fy tadi di soal diketahui 420 MPa dan nilai dari Fy adalah 200.000 MPa, sehingga didapatkan nilai epsilon Y adalah 0,0021, sehingga di sini karena lebih besar berarti tulangan kita sudah leleh. Kemudian untuk langkah berikutnya kita akan menghitung kebutuhan luas tulangan tambahan aksen S dan AS2 dan luas tulangan tarik total AS. Di sini A aksen S bisa dicari dengan Mn2 dibagi Fy dikali D min D aksen,
sehingga didapatkan nilai 2270,659 mm persegi. Ini untuk kebutuhan luas tulangan tekan. Kemudian untuk mencari kebutuhan luas tarik total, kita harus mencari AS2 dulu. Di sini bisa dicari dengan A aksen S dikali F aksen S dibagi FY. Di sini karena tulangan kita udah leleh, jadi ini karena udah leleh, kita F aksen S itu nilainya sama dengan FY. Sehingga di sini F aksen S-nya itu nilainya FY, sehingga nilai dari AS2 sama dengan A aksen F, yaitu 2270,659 mm persegi. Kemudian untuk nilai dari kebutuhan luas tulangan tarik total ini bisa dicari dengan AS1 ditambah dengan AS2, sehingga didapatkan nilai 5504,306 mm persegi. Ini merupakan kebutuhan luas tulangan tarik total kita. Nah, kemudian setelah kita tahu luasnya, kita akan menentukan tulangan yang akan kita gunakan. Jumlahnya berapa itu berdasarkan AS rek yang udah kita cari sebelumnya. Di sini bisa dilihat, jadi AS use-nya kita, AS dari tulangannya kita harus lebih besar atau sama dengan nilai AS yang diperlukan atau AS yang sudah kita cari sebelumnya tadi, AS requirement kita. Jadi AS use ini itu jumlah tulangan dikali luas dari penampang tulangan kita, karena tulangan kita penampangnya itu lingkaran. Jadi di sini menggunakan rumus luas lingkaran. Jadi setelah dihitung jumlah tulangan kita didapatkan 5,408 buah. Nah, karena di sini kita nggak mungkin menggunakan tulangannya itu berjumlah 5,4, jadi kita akan membulatkannya ke atas. Karena di sini itu jumlah tulangannya harus lebih besar atau sama dengan 5,408, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 6 tulangan. Jadi karena kita sudah tahu kita akan memakai jumlah tulangannya 6 dengan diameter dengan tulangan ulir dengan diameter 36 mm. Jadi untuk luas tulangan kita yang baru menjadi 6107,256 mm persegi, di mana nilai ini berarti sudah lebih besar dari AS yang kita perlukan. Berarti sudah oke. Nah, jika teman-teman mendapatkan AS ini masih kurang dari AS rek-nya ini, berarti teman-teman harus mencek ulang apakah ada yang salah input. Kemudian setelah kita tahu jumlah tulangan tarik kita, sekarang kita akan mencari jumlah tulangan tekannya kita. Caranya sama seperti yang tadi, tetapi diameter tulangan ini menggunakan diameter tulangan tekan. Kemudian untuk AS ini kita menggunakan aksen S. Nah, sebelumnya kita udah cari, sehingga didapatkan nilai jumlah tulangan tekannya kita itu 2,282, sehingga kita harus bulatkan ke atas menjadi 3. Jadi untuk tulangan tekan kita pakai 3D32. Kemudian untuk luas dari tulangan kita yang baru menjadi 2412,74 mm persegi. Berarti di sini AS use-nya kita sudah lebih besar dari AS rek-nya. Kemudian untuk langkah berikutnya, setelah kita tahu jumlah tulangan kita dan luasnya itu sudah lebih besar dari AS rek-nya kita itu akan mencari spasi minimum tulangannya kita itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kita awal-awal itu mengasumsikan tulangan akan dirangkai dengan satu lapis. Jadi di sini untuk S1 itu bisa dicari dengan B gambar balok kita dikurangin 2 kali sengkang, 2 kali selimut beton, terus dikurangin 2 kali diameter sengkang, terus dikurangin
jumlah tulangan dikali diameter tulangan dibagi jumlah tulangan dikurangi 1. Di sini karena kita menghitung tulangan tarik ini, spasi antar tulangan tarik, jadi di sini menggunakan diameter tulangan tarik 36 mm, sehingga didapatkan nilai spasi antar tulangannya kita 6,8 mm, dimana lebih kecil dari spasi minimum yang dipersyaratkan. Di sini bisa teman-teman lihat untuk spasi minimum S harus sesuai dengan pasal 25.2, yaitu ini spasi S1 minimum itu harus lebih besar atau sama dengan 25 mm atau lebih besar sama dengan diameter tulangan, dan yang terakhir lebih besar dari sama dengan 4/3 diameter agregat. Tapi kita biasanya menggunakan dua persamaan ini, dua nilai ini diantara 25 atau diameter tulangan. Nah, karena diameter tulangan tariknya kita itu lebih dari 25 mm, jadi kita menggunakan S minimumnya itu senilai 36 atau setara dengan diameter tulangan tarik. Nah, karena spasi kita kurang dari spasi minimum, jadi kita akan merangkai tulangan kita menjadi 2 lapis. Jadi kurang lebih kayak di gambar ini, di gambar yang di kanan akan dirangkai dengan 2 lapis. Jadi untuk lapis pertama kita akan merangkai dengan 3 tulangan, dan di lapis kedua juga 3 tulangan, sehingga totalnya sama seperti sebelumnya 6. Kemudian setelah kita hitung ulang, didapatkan spasi antar tulangannya itu 71 mm, jadi sudah lebih besar dari spasi minimum 36 mm. Jadi sudah sesuai dengan persyaratan spasi minimum. Kemudian untuk tulangan tekan ini harusnya B. Ini kita cek dengan cara yang sama, tapi jumlah tulangannya ini tadi kita 3 dan diameter tulangan tekannya 32 mm, sehingga didapatkan nilai S1 nya 77 mm, sudah lebih besar dari spasi minimum 32 mm, jadi sudah aman. Kemudian selain menghitung spasi minimum, kita harus menghitung juga spasi maksimum tulangan. Di sini bisa dicari dengan kedua rumus ini. Jadi di antara S max 1 dan S max 2. S max 1 ini bisa cari dengan 380 dikali 280 dibagi Fs. Fs ini nilainya seperti yang di atas ini, 2/3 Fy, terus dikurangin 2,5 cc, sehingga untuk S max 1 didapatkan nilai 280 mm. Kemudian untuk S max 2 ini bisa dicari dengan 300 dikali 280 dibagi Fs. Fs nya tadi 280, sehingga didapat S max 2 nya 300 mm. Nah, di antara dua nilai ini, kita cari S max yang terkecil. Ini pakai yang terkecil, sehingga S max kita 280 mm. Karena spasinya tadi 71 mm, jadi sudah memenuhi persyaratan spasi minimum. Jadi jika kita gambarkan dengan apa yang sudah kita hitung sebelumnya, tadi kita lebar baloknya 350 mm, kemudian untuk tinggi balok kita 750 mm, di sini 750. Kemudian tulangan kita tadi kita rangkai 2 lapis untuk tulangan tarik sejumlah 6 dengan diameter 36, dengan komposisi 3 tulangan di lapis pertama dan 3 tulangan di lapis kedua. Kemudian untuk tulangan tekannya tadi kita memerlukan 3 tulangan, jadi 3 di sini kita rangkai dengan 1 lapis. Jadi untuk jarak spasi antar tulangannya ditekan 77 mm dan ditarik 71 mm. Kemudian untuk nilai diaksen itu berada di sini. Jadi jarak dari serat tekan terluar beton hingga sisi titik berat
tulangan tekan, dan nilai D ini jarak dari serat tekan terluar beton hingga titik berat dari tulangan tarik. Nah, tapi karena kita susunannya sebelumnya kita asumsikan 1 lapis, tapi ternyata karena tidak memenuhi spasi minimum, jadi kita gunakan 2 lapis, maka akan mengakibatkan titik berat tulangan akan berubah, sehingga lengan gaya pun juga akan berubah. Nah, jadi karena ada tulangan di lapis kedua, maka nilai dari titik berat di sini yang sebelumnya tadi di sini akan sedikit naik karena dipengaruhi oleh tulangan dari lapis kedua. Sehingga solusi yang bisa diberikan adalah yang pertama, memperbesar tinggi balok, atau berarti kita akan mengubah dimensinya sehingga titik berat tulangan itu akan lebih besar atau setidaknya sama dengan nilai D yang awal. Atau kita juga bisa melakukan dengan desain ulang dengan asumsi sejak awal bahwa tulangan tarik kita akan disusun dengan 2 lapis. Jadi nilai D itu akan dinaikkan setelah kita cari. Kemudian untuk solusi ketiga adalah menggunakan tulangan bundle. Nah, biasanya solusi pertama itu lebih banyak dipilih. Sehingga untuk kali ini aku akan menggunakan cara yang pertama, yaitu memperbesar tinggi balok. Nah, jadi langkah pertama itu kita cek dulu tulangan terdalam apakah sudah leleh. Jadi sebelumnya ini kan kita mengecek regangan tulangan tarik terluar. Nah, sekarang kita cek yang terdalam, ini sudah leleh atau belum. Jadi kita cari dulu nilai dari D2 ini, yaitu berarti D1. D1 itu nilai dari D sebelumnya 682 mm dikurangin 25, ini spasi dari lapis pertama ke lapis kedua, kemudian dikurangi dari diameter tariknya, sehingga didapatkan nilai D2 itu 621 mm. Kemudian untuk regangan tulangan terdalam, di sini bisa dicari dengan 0,003 dikali D2 min C per C. Kemudian didapatkan nilai 0,0043, jadi sudah lebih besar dari epsilon Y, 0,0021, jadi tulangan sudah leleh. Kemudian kita cari nilai D baru yang setelah kita menghitung efek dari tulangan di lapis kedua. Di sini karena tulangannya sama-sama 3, jadi ini saya pakai rata-ratanya. Jadi ketemu 651,5 mm. Jadi di sini D bintang itu 651,5 mm, itu kan kurang dari D yang di awal 682 mm. Jadi jika kita selisihkan di sini selisihnya 30,5 mm. Jadi setidaknya kita harus meninggikan tinggi balok kita 30,5 mm. Tapi kita akan membulatkan ke kelipatan 50 mm. Jadi balok kita tingginya akan ditambah 50 mm, sehingga tulangan tarik semua akan turun 50 mm. Kemudian ini kita cari ulang untuk D2 bintang, itu D bintang yang tadi ditambah 50 ini karena kita naikkan tinggi balok kita 50 mm. Jadi didapatkan 701,5 mm. Kemudian kita cek lagi nih regangan terluar untuk menentukan faktor reduksi kita. Tapi kita analisis dengan penampang balok yang baru yang setelah kita tambahkan 50 mm. Sehingga tinggi kita menjadi 800 mm. Nah, ini bisa dicari rumusnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Didapatkan nilai D yang baru itu 732 mm. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai A dan nilai C lagi dengan persamaan keseimbangan gaya. Terus tadi kita asumsi kita udah cari sebelumnya tulangan leleh.
Sehingga nilai A bisa dicari dengan rumus berikut ini. AS dan aksen itu pakai yang sebelumnya, kemudian FY tadi 420, kemudian F aksen C tadi mutu beton kita 21 MPa, dan lebar balok kita masih tetap 350. Jadi karena tadi kita hanya meninggikan atau menambah dari tinggi balok, jadi lebarnya itu masih tetap 350 mm. Sehingga nilai A kita menjadi 248,37 mm. Jadi untuk nilai C tadi, nilai A dibagi beta 1 masih pakai 0,85, sehingga nilai C didapatkan 292,20 mm. Kemudian kita cek lagi regangannya yang tulangan tarik terdalam. Di sini D2-nya kita cari lagi menggunakan ini setelah kita tinggikan. Jadi tadi D-nya 732 ditambah 25 spasi dari lapis 1 ke lapis 2 terus dikurangi diameter tarik, sehingga didapatkan nilai dari D2 adalah 671 mm. Sehingga didapatkan regangan tarik terdalam atau epsilon S2 ini 0,00389. Jadi sudah lebih besar dari epsilon Y 0,0021. Jadi tulangan terdalam sudah leleh. Jadi ini karena tulangan tarik terdalam sudah leleh, maka tulangan tarik terluar juga sudah pasti sudah leleh. Tapi kita masih cari dengan rumus ini untuk menentukan dia itu berada di terkendali apa. Dan di sini ditemukan nilai 0,00452. Jadi sudah memenuhi syarat regangan minimum yaitu 0,004. Di sini bisa dilihat itu transisi itu bisa dilihat dari tabel ini, tabel 21.2.2 mengenai faktor reduksi kekuatan. Di sini tadi regangan tulangan kita sudah lebih besar dari epsilon Y, jadi sudah leleh, dan karena tadi kurang dari 0,005, jadi kita ini berada di transisi, tulangannya berada di transisi. Jadi menggunakan rumus yang di kanan ini. Nah, kenapa kita pakai yang kanan, yang ini? Karena tulangan kita ini tidak menggunakan spiral, jadi kita menggunakan tulangan lainnya. Nilainya akan ini. Nah, jika tadi epsilonnya itu masih kurang dari sama dengan epsilon Y, kita menggunakan yang A ini 0,05, dan jika lebih besar dari 0,005 menggunakan 0,9. Nah, jadi kemudian untuk langkah selanjutnya kita menghitung momen nominal. Di sini bisa dicari dengan 0,85 dikali F aksen C, mutu betonnya kita, terus dikali A, terus dikalikan dengan lebar balok, kemudian dikalikan dengan D2 bintang, ini yang sudah kita cari sebelumnya, kemudian dikurangin A per 2 ditambah A aksen, ini berarti kebutuhan luas tekannya, kemudian dikalikan dengan mutu baja dikali D2 bintang dikurangi D aksen. Nah, ini didapatkan momen nominal kita 2034,93 kN/m. Nah, kemudian kita cari faktor reduksi dengan tabel ini tadi. Jadi rumusnya itu ini kita pakainya. Jadi ini epsilon T itu regangan tulangannya kita tadi yang terluar 0,00452. Kemudian epsilon TY ini sama dengan epsilon Y. Jadi regangan lelehnya tadi kita udah cari 0,0021. Kemudian didapatkan faktor reduksi kita ini 0,86. Jadi untuk menghitung kapasitas balok kita mengkalikan momen nominal dengan faktor reduksi, sehingga didapatkan 0,86 dikali 2034,93, jadinya
1746,42 kN/meter, di mana kapasitas balok kita ini sudah melebihi dari momen ultimate yang diberikan, yaitu 1229,481 kN/meter. Karena lebih besar, berarti balok kita sudah mampu menahan momen ultimate yang diberikan, jadi sudah aman. Nah, kurang lebih sekian untuk pembahasan tutor UTS contoh beton bertulang kali ini. Semoga tutor ini dapat membantu untuk UTS teman-teman berikutnya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.